Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu ke-11 di mata kuliah e-business. Di minggu ke-11 ini kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Nah, CRM merupakan sebuah istilah industri teknologi informasi untuk metodologi, strategi, perangkat lunak atau software, dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan enterprise kalau besar ukurannya untuk mengelola hubungan dengan para pelanggan. Jadi merupakan sebuah eh, istilah industri TI untuk dari sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan, yang intinya nanti untuk kesetiaan pelanggan agar tidak kabur terhadap perusahaan atau enterprise tersebut. Nah, CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Nah, sasaran utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu seperti apa, kita sebagai perusahaannya bisa lebih mengerti itu. Pentingnya CRM dan penggunanya. Pentingnya CRM yang pertama, karena tingkat persaingan global antar perusahaan semakin besar. Kemudian, fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Kemudian, tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Kemudian, banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Kemudian di sini ada pengguna CRM, bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar, tidak dipatok ya. Kemudian di sini ada prinsip dasar CRM, yaitu mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan atau customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Nah, di sini ada tujuan dari CRM. Secara umum, tujuan dari diterapkannya CRM itu adalah yang pertama, mengenali dan menganalisa relasi atau hubungan. Kemudian, mengenali dan menganalisa pasar atau kolam perusahaan, kolam dari bisnisnya itu seperti apa. Kemudian, mengenali dan menganalisa produk keluaran. Di sini ada fungsi-fungsi dalam CRM. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Kemudian, mengusung falsafah customer oriented berbasiskan customer atau customer centric. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Jadi kita bisa lebih mengerti kebutuhan pelanggan. Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain dari pelanggan, kemudian mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Nah, di sini ada variasi CRM. Ada 6 jenis variasi CRM. Yang pertama ada operational CRM, kemudian ada analytical CRM, kemudian ada sales intelligence CRM, kemudian ada campaign management, kemudian ada collaborative CRM, kemudian ada consumer relationship CRM. Nah, kalau operational CRM yaitu memproses data pelanggan untuk beberapa kebutuhan, yaitu untuk mengelola iklan, otomasi pemasaran perusahaan, otomasi tugas pemasaran, serta sistem manajemen pemasaran.
Kalau misalkan yang variasi analytical CRM, yaitu untuk menganalisa data pelanggan untuk berbagai keperluan. Yang seperti apa keperluannya? Yaitu merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan, kemudian merancang dan menjalankan iklan, contohnya akuisisi pelanggan, cross-selling, dan upselling. Kemudian menganalisis perilaku pelanggan dalam rangka untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan produk dan pelayanan. Contohnya penetapan harga, pengembangan produk. Sistem informasi manajemen, contohnya sistem perencanaan keuangan dan pelanggan yang memberikan keuntungan. Analytical CRM secara umum membuat penggunaan data mining dan teknik lainnya untuk mengeluarkan hasil yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian variasi lain yaitu Sales Intelligence CRM. Sales Intelligence CRM serupa dengan Analytical CRM, tetapi lebih dimaksudkan sebagai alat penjualan secara langsung. Fitur-fiturnya termasuk mengirimkan peringatan atau alert kepada staf penjualan. Variasi lain yaitu campaign management. Campaign management mengkombinasikan elemen-elemen dari operasional dan analytical CRM. Fungsi campaign management meliputi yang pertama, pembentukan grup target berdasarkan kriteria pemilihan klien. Kemudian mengirimkan materi yang berhubungan dengan iklan, contohnya pada penawaran khusus. Untuk penerima yang dipilih menggunakan media-media yang bervariasi, contohnya email, telepon, SMS, dan juga pos. Kemudian penjejakan, penyimpanan, dan menganalisis statistik iklan, termasuk penjejakan respon dan menganalisis tren. Variasi lain yaitu kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM ini meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh beberapa departemen dalam perusahaan, seperti penjualan, technical support, dan juga pemasaran. Ini departemen-departemen yang saling berhubungan. Kemudian anggota-anggota staf dari departemen yang berbeda dapat berbagi informasi yang dikumpulkan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, feedback yang diterima oleh agen customer support dapat digunakan oleh staf lainnya dengan informasi pelayanan dan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Tujuan utama dari kolaboratif CRM adalah penggunaan informasi kolektif secara bersama-sama oleh semua departemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Kemudian ada Consumer Relationship CRM. Consumer Relationship System meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh Pusat Kontak Consumer Affairs dan Customer Relation dalam sebuah perusahaan. Perwakilan ini menangani kontak dari pelanggan dan konsumen. Peringatan awal dapat diberikan sesuai dengan isu produk, contoh pengembalian item yang dibeli, dan dapat dilacak sentimen konsumen saat ini atau suara pelanggan. Nah, di sini ada bagaimana cara membuat CRM agar berhasil atau penerapan CRM itu bisa berhasil. Yang pertama, perencanaan bisnis harus matang. Kemudian mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM-nya itu seperti apa. Menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Kemudian menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Dalam merencanakan penerapan sistem CRM harus memperhatikan hal-hal berikut juga. Sasaran yang ingin dicapai bersifat jangka panjang, kemudian sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Kemudian penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan dan nilai risiko akibat penerapan CRM. Ini hal-hal yang harus tetap diperhatikan. Nah, eh, tapi pasti dalam sebuah penerapan itu ada yang namanya kendala. Nah, di sini ada kendala pada CRM. Yang pertama, pada aplikasi teknologi informasi terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Kemudian pelanggan
bisa jadi tetap mengeluh, kemudian hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, kemudian tidak ada peningkatan efisiensi, kemudian staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data, dan bisa jadi keuntungan perusahaan juga masih stagnan. Inilah kendala-kendalanya, bisa kita atasi dengan memperhatikan hal-hal tadi, supaya penerapan CRM ini tetap bisa berhasil dan memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.